Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan untuk kajian kita. Apa yang menjadi tema pembahasan kita yaitu terkait dengan tafsir di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat pertama hingga ayat yang 11 insyaallah menjadi pembahasan kita. Yang di dalam surat tersebut ayat pertama sampai 11 itu memang menceritakan tentang sifat-sifat para penghuni surga Firdaus yang Allah kabarkan di dalam firman-Nya. Dan itu termasuk bagian daripada akhlak Nabi, karena akhlak Nabi itu sendiri merupakan Al-Quran. Sebagaimana yang di awal pertemuan kita jelaskan riwayat dari Yazid bin Babanus ketika bertanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kaifa kana khuluq Rasulullah SAW, ketika seorang bertanya kepada Ibunda Aisyah, seperti apa akhlak Nabi itu, wahai ibunya orang-orang yang beriman? Maka Ibunda Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi ucapan, perbuatan, akhlak, keyakinan, ibadah, dan semua gerak-gerik, bahkan seluruh badan dan sifat-sifat yang melekat dalam diri Nabi itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab surat 33:21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi suri teladan yang baik bagi dirimu, yang harus kamu contoh, yang harus kamu tiru, yang harus kamu ikuti dalam segala aspek kehidupan. Bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah dan mengingat kehidupan akhirat. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita, orang yang beriman, orang yang mengaku kita meyakini akan kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa orang mukmin itu sepantasnya, sudah seyogyanya untuk mengikuti ittiba Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan, mulai bangun tidur sampai dia mau tidur. Nah, itu sudah disampaikan oleh Nabi, bagaimana cara-caranya, aturan-aturannya, ya. Maka itu tertera di dalam hadis-hadis Nabi. Adapun di dalam Al-Quran hanya perintah untuk mengikutinya. Wa ma'atakumur rasul fahuduhu wa ma'anakum anhu fantahu. Di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7, surat yang 59, Allah Ta'ala sampaikan apa yang telah dibawa oleh Nabi kepada kalian, atau yang diberikan oleh Allah lumantar Nabi untuk kalian, maka ambillah. Jadi apa yang disampaikan Nabi, yang dicontohkan Nabi dari segala perilaku dan ucapan itu harus diikuti, diteladani dalam segala perbuatan kita dan ucapan kita. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, baik ucapan, ya, larangan di dalam ucapan, maka hendaknya ditinggalkan. Maka itulah yang selaras dengan ayat Allah, itu merupakan termasuk meneladani Nabi. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, maka sifat orang yang disampaikan oleh Allah termasuk ahlul jannatul firdaus, penghuni surga Firdaus, merupakan orang yang betul-betul mengikuti, meneladani, mencontoh Nabi dalam segala aspek kehidupan. Karena apa yang diucapkan Nabi, yang diperbuat Nabi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, semuanya benar.
selama memang di situ bersumber dari hadis yang sahih. Karena ucapan Nabi itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, sama sebagaimana Al-Quran. Maka hari ini dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi melainkan wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau. Jadi apapun yang dikatakan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, yang diperbuat oleh Nabi, itu termasuk wahyu, ya. Dan itu harus diyakini, diimani dan diamalkan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi bagian orang-orang yang disifati oleh Allah termasuk ahlul jannatul firdaus, penghuni surga firdaus, maka sudah selayaknya kita untuk juga mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran adalah akhlaknya Nabi. Dan juga kita harus mengikuti apapun yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya untuk memperjelas apa yang telah diberitahukan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak semuanya disampaikan secara detail, secara gamblang, maka di situ sifatnya hanya secara umum, mujmal. Maka secara muqayyadnya, ya, secara mubayyannya, secara jelasnya itu bisa dilihat, dipelajari di dalam hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mencoba untuk membedah tafsir surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Ayat pertama sudah kita terangkan, ayat 2 sudah kita sampaikan secara rinci dan jelas, ya, terkait dengan sifat-sifat orang mukmin dan termasuk kiat-kiat khusyuk dan penghalang-penghalang khusyuk dan bagaimana cara untuk meraih khusyuk di dalam sholat. Karena ayat yang kedua ini terkait dengan penjelasan orang yang khusyuk di dalam sholat, ya. Maka syarat untuk masuk surga firdaus, syaratnya adalah mukmin, ya, mukmin yang sudah kita terangkan bagaimana sifat orang mukmin yang sebenarnya. Yang kedua, bisa menjaga sholatnya dengan khusyuk, ya, itu. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Jadi orang-orang yang dimana senantiasa menjauhi, meninggalkan atau berpaling dari perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat sedikit pun. Jadi kata-kata lagun ini kalau kita membuka di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah azza wa jalla, seorang ahli tafsir, beliau menyampaikan penjelasan tafsir ayat yang ketiga, walladzina 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan atau berpaling dari sesuatu yang tidak memberikan manfaat atau tidak berguna. Nah, kata-kata lagun, ya, ini ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, lagun itu sendiri, sebagian ulama mengatakan, yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir adalah meninggalkan dosa kemusyrikan atau dosa kekafiran. Itu lagun. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, lagun itu adalah yaitu meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar atau kemaksiatan, yang itu bukan termasuk dosa syirik atau dosa kekufuran. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama mengatakan lagun itu adalah
segala ucapan perbuatan yang tidak memberikan manfaat, tidak berguna, tidak mengandung kebaikan atau pahala. Itu laghun. Makanya hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Furqan, kata-kata laghun ya, surat yang ke-25, kalau tidak salah yang 73. Wa idza marru ya bilagwi marru kirama. Ketika mereka melalui atau mereka menemui ya, atau berhadapan-hadapan atau mereka mendapati, yaitu orang-orang yang melakukan ucapan-ucapan, orang-orang yang berucap atau melakukan perbuatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, maka dia lalui dengan senantiasa menjaga dirinya. Artinya dia tidak ikut berkumpul di situ, ikut membaur dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Dia lalui saja, dia jalan terus sambil menjaga kehormatan, menjaga agamanya. Nah itu. Jadi kata-kata laghun itu pun dijelaskan di dalam surat Al-Furqan surat yang ke-25. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketika Allah menurunkan ayat yang ketiga ini, bahwa di antara syarat untuk memasuki surga Firdaus, surga yang paling tinggi di antara surga-surganya yang lain, maka harus seorang mukmin itu betul-betul memiliki pribadi, perilaku atau ucapan yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya, untuk agamanya. Bukan sebaliknya, malah dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik itu ucapan atau perbuatan. Nah, maka di sini akan kita kupas secara terperinci bahwa kita ambil pendapat yang ketiga, bahwa ucapan atau perbuatan itu memang ada dua jenis, ya, ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama, ucapan yang bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan pahala atau ridho Allah. Itu ucapan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, ucapan yang itu mendatangkan dosa, mendatangkan murka atau azab Allah atau laknat Allah. Makanya Bapak, itu ini penting sekali ya, karena kalau kita mengupas ayat Allah itu hanya sekedar tafsir secara umum tanpa kita jelaskan contoh-contohnya secara konkret dan secara detail, maka nanti kita bisa-bisa masih terjerumus di dalam perbuatan atau ucapan yang tidak berguna. Nah, adapun ucapan yang dilaknat, adapun ucapan yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala, mengandung pahala, yang diridhoi oleh Allah adalah secara umum, yaitu ucapan yang dimana mengajak, mendakwahkan agama Allah, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk ibadah kepada Allah atau mentaati Allah. Ini ucapan, ya, perkataan yang mendatangkan pahala. Seperti kalau kita mengajak orang untuk ibadah, mengajak orang sholat, ngaji, puasa, sedekah, baca Quran, silaturahim, takziah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Atau menyampaikan kebenaran, ya, orang-orang yang mendakwahkan ajaran Islam. Nah, ini ucapan yang keluar dari lisannya yang mengandung kebaikan atau pahala ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dasarnya? Nah, ini bisa kita buka di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat yang ke-33. Allah Ta'ala menyampaikan di dalam ayat tersebut, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa tidak ada ucapan yang betul-betul bermanfaat, yang paling baik di sisi Allah dan mendatangkan ridho Allah, kecuali ketika orang
da'a ilallah. Apa da'a? Dai mengajak kepada agama Allah, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah, mengajak untuk orang mentaati Allah. Ini merupakan ucapan yang paling baik, Bapak Ibu. Jadi kalau pengen ucapan kita ini dihargai sama Allah, dihormati oleh Allah, dan mengandung kebaikan pahala berkualitas di sisi Allah, disenangi Allah, dirahmati Allah, maka setiap kita berucap, berkata, sebisa mungkin itu mengandung kebaikan. Mengajak orang, paling tidak minimal mengajak keluarga kita, mengajak istri kita, anak kita, suami kita, saudara kita, tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita untuk ibadah kepada Allah, untuk mentaati Allah. Nah, ini ucapan, Pak Bu, ucapan yang berguna dan bermanfaat. Maka insya Allah orang yang bisa menjaga ucapan lisannya ini selalu dalam kebaikan, maka mudah-mudahan dia disifati termasuk ahlul jannatul firdaus, orang yang masuk surga firdaus. Itu. Dan ucapan-ucapan yang diridhoi itu banyak sekali contohnya. Kalau kita membaca Quran, kita berzikir, terus kita bersolawat, kita menyebarkan salam, dan yang lainnya. Nah, ini ucapan yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, yang dimana ini mengandung kebaikan. Jadi seandainya kita ini tidak mengajak orang lain berbuat kebaikan, paling tidak minimal, maka lisan ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya tadi, kita berzikir, bertasbih, kita istighfar, kita kemudian juga bersolawat, kita juga senantiasa baca Quran. Insya Allah, maka lisan ini berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, surat 33, Allah memberikan dua perintah di dalam ayat tersebut. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang mengaku beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik atau perkataan yang benar. Ada berapa perintah, Pak Bu? Ada dua perintah. Yang pertama, setelah kita beriman kepada Allah, maka perintahnya adalah bertakwa. Artinya apa? Menjaga semua perintah Allah, kewajiban-kewajibannya kita jaga, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah. Setelah kita bertakwa, baru bagaimana kita ini bisa senantiasa untuk mengucapkan, berkata-kata, bertutur kata yang baik. Soalnya gini, mungkin banyak orang yang kelihatannya secara dohir dia ahli ibadah, sholatnya bagus, sholatnya bagus, ngajinya juga rajin, baca Qurannya sergap, sedekahnya juga gemar. Tapi di satu sisi, kadangkala dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga ucapannya. Di satu sisi kadang-kadang dia mengatakan kata-kata yang buruk, kata-kata yang itu bisa mendatangkan apa? Murkanya Allah, laknatnya Allah. Nah, ini hati-hati, Pak. Seperti menggubah, ghibah, gosip, gunjing, adu domba, kemudian fitnah, mengolok-olok, mencaci maki, dan masih banyak lagi. Nanti akan kita kupas satu persatu di antara dosa-dosa ucapan. Ya. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, rahimana rahimakumullah taala, maka Allah Ta'ala menyatakan bahwa ketika orang itu sudah mampu untuk dia bertakwa kepada Allah, maka jangan lupa dia harus menjaga lisannya ketika setiap keluar dari ucapannya itu ucapan yang baik, ucapan yang baik. Jangan sampai nanti pada hari kiamat kita dituntut oleh Allah tatkala kita melakukan kedzaliman disebabkan karena lisan kita.
Kan di dalam hadis diterangkan banyak Pak Bu, kisah-kisah yang dimana kondisi orang yang nanti pada hari kiamat ketika mereka melalui hisab, proses hisab itu banyak orang nanti yang mereka gagal dalam hisabnya ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang semasa hidupnya dia dolimi, yang dia sakiti. Nah itu mungkin hisab terkait dengan ibadahnya lolos, ya sukses Pak Bu, sholatnya lolos, baca Qur'annya lolos, puasanya lolos, ibadah hajinya lolos, umrohnya lolos, tahajudnya lolos, semuanya ibadah-ibadah yang terkait dengan kepada Allah, hubungan kepada Allah itu baik lolos. Tapi kadang-kadang ini yang nanti akan menjadi penghambat apa? Ketika hubungan dia dengan manusia orang lain ini tidak lolos. Ini bahaya. Karena diceritakan di dalam hadis bahwa ada seorang wanita yang dimana wanita muslimah ini memang terkenal di kampungnya dia ahli ibadah, dia rajin sholat, ya, masya Allah ya, sholatnya luar biasa, apalagi sholat tahajudnya. Dia juga rajin puasa, terutama puasa sunnahnya. Dia juga orang yang wanita ini gemar sedekah, ya, terutama infak, ya, sedekah untuk membantu kepentingan agama di jalan Allah. Nah, ternyata di satu sisi wanita ini tidak bisa menjaga lisannya dengan baik. Ternyata di satu sisi wanita ini juga, maaf ya Pak, ya, suka mencela, suka menghina, suka mengadu domba, suka memfitnah, suka gibah, suka gosip. Ya, artinya lisannya itu tidak berhenti untuk menyakiti kehormatan saudaranya. Lisannya tidak berhenti dari menyakiti kehormatan saudaranya. Nah ini kan bahaya Pak. Nah, ketika ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira wanita yang seperti ini kira-kira nanti pada hari kiamat bagaimana kondisinya? Apa kata Nabi? Andai kata dia tidak bertobat dari ucapan-ucapan buruknya itu, maka bisa jadi dia fahiya min ahlin nar. Dia menjadi penduduk neraka. Coba bayangkan Pak, ya. Wanita yang ahli ibadah tidak menjadi jaminan dia bisa lolos nanti pada hari kiamat ketika Allah menghisapnya. Ternyata dia punya PR, ya, ada hambatan yang menghalangi dia masuk surga. Ternyata apa? Ternyata dia punya beban yang harus ditanggung. Dia telah melakukan kezaliman terhadap manusia disebabkan karena lisannya atau ucapannya. Nah itu. Nah ini penting, ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena disitulah orang-orang yang disifati sebagai penduduk surga Firdaus itu dia menjaga, memelihara sesuatu baik itu ucapan perbuatan yang tidak berguna. Nah ini kan ucapannya saja ini tidak berguna, masih keluar dari mulutnya. Ya, ketika dia ngobrol, ketika dia berbicara, ketika dia berdakwah, ya, ketika dia sedang rapat, sedang diskusi, sedang apa saja, ternyata keluar ucapan-ucapan dari lisannya itu yang di situ menimbulkan apa? Kedzaliman kepada saudaranya, atau termasuk dia telah merusak kehormatan saudaranya dengan ucapan tadi, menyakiti saudaranya dengan perkataan tadi, ya, naudzubillah min dzalik Bapak Ibu, maka ini menyebabkan terhalangnya dia untuk masuk surga Firdaus. Makanya nggak mudah loh ya, masuk surga Firdaus itu nggak mudah. Ya, kadang orang cukup dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, baik itu ucapan atau perbuatan. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah kami sampaikan ada ucapan yang diridhoi, disenangi oleh Allah, dan ucapan yang dibenci, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adapun petunjuk dalil di dalam surat As-Saff, ya, ayat yang kedua, itu Allah menyatakan bahwa
Allah itu sangat benci ketika orang mengatakan sesuatu apa yang dia tidak kerjakan. Itu juga Allah benci. Dia mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Makanya di situ Allah mengatakan kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah murkanya Allah kepada orang yang dia mengatakan sesuatu kepada manusia sedangkan dia tidak mengerjakannya. Ini para ahli tafsir mengatakan juga termasuk orang yang dia melarang orang berbuat dosa, melarang orang bermaksiat, sedangkan dia masih maksiat, sedangkan dia masih berbuat dosa. Mengajak orang beribadah kepada Allah, mengajak orang mentaati Allah, tapi dia sendiri meninggalkan perintah Allah. Sama. Begitu juga orang yang berucap berkata-kata yang itu sangat menyakiti saudaranya. Padahal di satu sisi dia melarang orang untuk menyakiti saudaranya. Lah itu masuk dalam ayat ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Maka ini ucapan yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Surat 61 ayat 2 ya. Jadi alangkah murkanya Allah ketika orang mengatakan atau berucap sedangkan dia tidak mau melakukannya atau mengerjakannya. Nah, para jamaah Bapak Ibu, ucapan ataupun perkataan itu memang ada dua jenis. Yang kita kembali kepada tafsir surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga tadi, para ulama membedakan ataupun merinci berpendapat bahwa ada yang mengatakan bahwa itu ucapan mengandung kesyirikan atau kekafiran, ada ucapan yang itu juga mengandung dosa dan maksiat. Nah, sekarang kita akan jelaskan secara terperinci. Adapun ucapan-ucapan yang mengandung perbuatan dosa atau maksiat, maksudnya dosa besar, Pak, dosa besar. Kita jelaskan dulu ucapan-ucapan yang mengandung dosa besar, ya, bukan ucapan yang mengandung kesyirikan atau kekafiran. Ya. Ini yang pertama adalah ucapan atau perkataan yang itu mengandung dosa besar. Jadi kalau pelakunya ini melakukan ucapan ini atau mengucapkan perkataan atau keluar dari lisannya, ini bisa menyebabkan dia jatuh dalam dosa besar, tapi tidak sampai dosa syirik. Nah, ini yang pertama. Ucapan atau perbuatan yang itu mengandung dosa besar adalah menggunjing, gosip atau gibah. Ya, gosip, menggunjing atau gibah. Kalau bahasa Jawanya apa? Rasan. Nah, ini. Jadi menggosip atau gibah atau menggunjing saudaranya ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Jadi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, yang dimana Allah Ta'ala ketika menyampaikan surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, surat yang ke-49, maaf ya, surat yang ke-49 kita buka, yang dimana Allah Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh inna ba'dad dabi itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka yang buruk. Apa? Prasangka yang buruk ya. Jadi prasangka-prasangka yang jelek. Karena prasangka buruk itu termasuk dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain ya dengan mengintip-intip atau memata-matai, juga masuk tadasus. Tadasus itu kalau dalam bahasa Arab itu memata-matai saudaranya ya. Nah, itu tanpa sepengetahuan saudaranya. Kalau kita lihat ya, misalkan kalau ada orang sedang jalan dan di foto atau di video tanpa izin, nah itu dan diupload ya,
atau kebiasaan sehari-hari dia itu di apa? Di video atau di kamera atau direkam. Nah, itu juga termasuk bagian tajassus. Nah, ini dosa besar ya, tanpa seizin. Wala yaktab ba'dukum ba'dun, dan janganlah ya di antara kamu saling yaktab ya, ghibah ya. Jadi di sini yaktab ini adalah apa? Saling apa? Menggunjing atau menggibah atau gosip. Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika orang menggunjing, menggibah atau tajassus atau prasangka yang buruk, itu juga bagian termasuk dosa besar, seperti dia memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Jadi orang yang menggibah, gosip, menggunjing, rasan-rasan, itu seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kira-kira jijik apa Pak Bu? Jijik ya? Nah ini hati-hati gitu ya. Karena Allah sendiri memberikan perumpamaan orang yang menggosip, rasan-rasan, menggunjing saudaranya seperti dia makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Nah itu. Maka Nabi pernah ditanya ya, ketika orang yang menggunjing itu, yang digunjing, yang dirasani itu sesuai dengan apa yang dikatakan, maka itu termasuk dosa. Dan kemudian termasuk ketika tidak ada dalam dirinya dari gunjingannya, dari gosipnya itu, maka termasuk dia berdusta. Hati-hati Pak ya. Kalau dia menggunjing itu benar, itu termasuk ghibah. Kalau termasuk itu tidak benar, itu dusta. Iya, nanti juga termasuk fitnah, karena Rasulullah SAW mengatakan ya, orang yang membicarakan apa yang tidak ada dalam diri saudaranya, nah ini kan termasuk menebarkan fitnah atau sesuatu yang kebohongan. Ya, maka kalau orang yang bohong itu sebesar-besar ucapan, ya, akdzabul kadzib, ya, jadi sebesar-besar ucapan, bahaya Bapak Ibu ya. Baik. Itu yang pertama. Jadi dosa ucapan atau perkataan yang itu masuk dalam dosa besar ini termasuk gosip. Kemudian yang kedua, adu domba atau menebarkan fitnah atau menghina. Adu domba, menebarkan fitnah atau menghina. Nah, ini termasuk dosa besar. Ya, jadi kalau orang tidak bertobat, maka dia akan mendapatkan azab siksa pada hari kiamat nanti di neraka. Orang yang memiliki sifat suka mengadu domba, menebarkan fitnah, menghina saudaranya, ini tidak akan bisa masuk surga Firdaus. Tidak akan bisa masuk surga Firdaus, ya. Jadi surga Firdaus ini tidak akan bisa dimasuki orang-orang yang hidupnya suka menghina, mengadu domba dan menebarkan fitnah. Ini bisa dibuka di dalam surat Al-Qalam, surat yang ke-68 ayat 10 dan 11. Ya. Allah Ta'ala menyatakan wala tuti kullahallafin mahin hammazin masya'in binabi. Ya. Apa kata Allah? Allah mengatakan jangan sekali-kali kamu mengikuti orang-orang yang suka kesana kemari menebarkan fitnah, suka mengadu domba, dan termasuk orang yang suka memfitnah saudaranya dan menghina saudaranya. Jadi 3 sifat langsung. Jadi hati-hati Pak Mungkin. Ya, ini harus kita pahami ayat ini. Ini peringatan bagi kita. Jangan sampai kita keluar dari ucapan kita ini yang di situ sangat dibenci oleh Allah. Ya, adu domba, menambahkan fitnah, dan juga suka menghina. Bahkan termasuk di dalam hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari. Di situ dijelaskan bahwa ketika Nabi melewati kuburan di
Madinah, pinggir Madinah. Ya, katakan juga itu kuburan Baqi. Maka saat itu Nabi melewati dua kuburan, pas bertepatan dua kuburan itu sedang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir atas izin Allah. Ketika dua kuburan ini disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka Nabi mengatakan, innahuma la yu'adziban wa man yu'adziban fi kabir. Keduanya itu disiksa bukan termasuk perkara yang besar, tapi perkara yang kecil. Menurut anggapan manusia itu perkara yang kecil, meskipun menurut pandangan Allah itu perkara yang besar gitu. Jadi kebanyakan orang itu menganggap itu kan sepele, tapi menurut pandangan Allah itu perkara yang besar, Pak. Nah, ini salahnya di sini. Apa itu? Dosa yang dilakukan oleh dua penghuni kuburan yang sedang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang pertama, fakana aduhuma layastatir min baul. Di antara salah satunya adalah ketika masa hidup dia tidak pernah menjaga kesuciannya ketika buang air kecil. Nah ini gara-gara dia itu tidak bersih, tidak suci, tidak tuntas, atau tidak bercebok ketika habis buang air kecil, ya, buang air kecil ya, bukan besar, ya, buang air kecil aja. Jadi mungkin masih ada najis yang menempel dalam tubuhnya, kemudian digunakan untuk ibadah. Ya, tidak memperhatikan masalah kesucian badan lah, ini kesucian badan ya. Maka itu bisa diazab. Bahkan kata Nabi dalam riwayat yang lain, kebanyakan wa'am adzabil qabri al-baul. Kebanyakan siksa kuburan itu kebanyakan dari orang-orang yang semasa hidupnya tidak pernah menjaga kesucian tatkala habis buang air kecil. Hati-hati Pak Buge. Terutama bagi kita laki-laki juga, ya, jangan sembrono buang air kecil nanti sembarangan, ya, atau tidak mensucikan dengan sebaik-baik kesucian. Baik. Dan yang kedua, fakana al-akhar yamsi bin namimah. Dan kuburan yang satunya, yang satu tadi karena disiksa oleh malaikat Munkar Nakir karena tidak bersih atau tidak bisa menjaga kesucian sehabis buang air kecil. Yang kedua, yamsi bin namimah. Semasa hidupnya ini dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang jelek dari ucapannya. Apa? Selalu keluar dari ucapannya itu suka mengadu domba, suka menebarkan fitnah kepada saudaranya. Ya, jadi menebarkan fitnah, berita yang tidak benar. Ini si fulan ini, aliran ini, ajarannya ini, ya, sifatnya ini, perbuatannya ini. Nah, itu disebarkan di tengah masyarakat. Jadi akhirnya orang mendengar itu, wah gitu ya, jadi benci, nggak senang, jadi menjauh. Ya, nah ini menimbulkan apa? Perpecahan, menimbulkan apa? Kebencian. Ini gara-gara si tukang mengadu domba tadi menebarkan fitnah. Ya, hati-hati Pak Bu, ya. Hati-hati ini. Jadi di alam kubur saja disiksa, apalagi nanti di akhirat. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa masuk surga Firdaus karena suka mengadu domba. Itu yang kedua. Yang ketiga, suka mengolok-olok, ya, saudaranya atau orang lain. Ya, mengolok-olok itu biasanya terkait dengan pribadi, ya, mungkin karena rupanya yang jelek, ya, atau bentuk fisiknya yang tidak sempurna, atau mengolok dalam hal terkait dengan status, ya, mungkin dia tidak pernah sekolah, direndahkan, diolok-olok, kamu itu ya, nggak pernah sekolah, jadi pangkah bodoh, atau mengolok-olok karena fisik. Nah, ini kupingnya besar sebelah, matanya sipit sebelah, hidungnya pesek, atau yang lain. Nah, ini
masuk dalam termasuk mengolok-olok. Nah ini Allah katakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat 11 surat yang 49. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairun minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairun minhum. Ya. Jadi hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun minhum. Jangan sekali-kali suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lainnya. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah itu okay. Begitu juga wanita, kaum wanita mengolok-olok wanita lainnya, bisa jadi yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ini menunjukkan larangan keras untuk mengolok-olok orang lain atau lagi saudaranya, termasuk fisik atau termasuk badan. Ada kekurangan dari fisiknya itu diolok Allah lain. Oh kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa, kamu yatim, ya ini dan itu. Nah, itu termasuk mengolok-olok. Kemudian para jamaah ibu, termasuk dosa besar yang keluar dari ucapan atau perkataan, yaitu mencela atau mengumpat, ya mencela atau mengumpat. Nah itu. Nah, jadi kalau mengumpat itu biasanya dengan bahasa yang kasar atau bahasa jelek, ya, biasanya dengan bahasa binatang, gitu ya. Diserupakan seperti binatang, nah itu. Seperti diserupakan dengan setan, nah itu. Kamu setan, kamu seperti anjing, kamu seperti keledai. Nah, orang yang keluar ucapan seperti ini kena ayat surat Al-Humazah ayat pertama. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat tersebut, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka mencela, suka mengumpat dan suka mencela. Jadi para jamaah Bapak Ibu, hati-hati. Meskipun orang itu banyak ibadahnya, tapi kalau dia kata-kata yang keluar dari lisannya itu merendahkan orang lain, ya, atau memburukkan orang lain, menganggap buruk orang lain, bahkan kadang-kadang dalam keluarga ini ketika suami marah kemudian mengumpat, mencela istrinya, nah, ini masuk, ya. Kamu jelek, kamu nggak cantik, kamu hitam, kamu pesek, kamu keriting, kamu keribu, kamu miskin, kamu nggak pinter. Nah, kamu bilang jangan. Kenapa? Karena yang seperti ini masuk dosa besar. Ya. Itu pada keluarga, ya, apalagi kepada orang lain atau saudara. Nah itu. Nah, biasanya ini keluar ucapan-ucapan ini kadang-kadang marah gitu ya. Akhirnya mencela, mengumpat istrinya atau mengumpat mencela anaknya. Biar anaknya nilainya jelek, kamu bodoh, nggak pinter, nah ini nggak boleh. Ya, setiap anak, ya, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau memang dia nilainya jelek, tidak prestasi, ya sudah, dihargai saja, nggak usah diumpat atau dicela. Nah, karena kalau orang tua, suami mengumpat mencela anak yang kurang prestasi, itu akan menimbulkan perasaan dendam kepada orang tua. Akhirnya semakin menambah kebencian dan kemarahan anak kepada orang tua. Udah susah-susah belajar, ujung-ujungnya diseneni, ya, dimarahin. Ya, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kemudian termasuk yang keluar dari ucapan perkataan yang masuk dosa besar ini, yang kelima adalah mengundang-undang atau menyebut-nyebut sedekah yang pernah diberikan. Ya. Paham Bapak Ibu? Undang-undang, paham undang-undang? Ya, apa bahasa undang-undang? Sama ya, Indonesia ya. Kalau nggak tahu nanti buka bahasa ya. Nah, ini bisa kita buka di dalam
Al-Quran ya, kalau kita buka surat Al-Baqarah 264 ya. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau merusak pahala-pahala sedekahmu. Perhatikan, jangan kamu merusak pahala-pahala sedekahmu dengan kamu apa? Yaitu menyebut-nyebut ya, keburukan saudaramu yang kamu berikan sedekah. Nah, itu. Atau dalam rangka menyakiti orang yang pernah menerima sedekahmu atau menerima infak atau nafkah atau pemberian. Jadi jangan sekali-kali Pak Bu ya. Ini termasuk juga suami berlaku loh ya. Tidak hanya berlaku kepada orang lain ya. Ketika seorang berkata kepada orang, tapi suami berkata kepada istrinya, "Weh, kemarin dulu kamu tak kasih ini, sekarang ini nih ya." Jadi diumpat-umpat ya, dicela, kemudian disebut-sebut lagi pemberiannya. Kembalikan pemberian saya, tak berguna. Ini banyak Pak. Jadi memang kata-kata seperti ini biasa keluar dari orang-orang yang memang pada dasarnya dia tidak ikhlas dalam bersedekah atau berinfak. Kenapa enggak ikhlas? Karena Allah sendiri menyatakan di ayat berikutnya, alladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwan ali turab fasabahu wabilun fataratu soda. Allah menyatakan di sini seperti orang yang berinfak hartanya disebabkan karena riya. Karena apa? Pamer kepada manusia. Sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Batu licin yang di atasnya debu, tidak bisa dia nempel. Inilah lenyap. Jadi perumpamaan orang yang dia bersedekah kemudian diumpat-umpat lagi, disebut-sebut lagi ya, kemudian diundang-undang lagi pemberian yang pernah diberikan dengan cara menyakiti orang yang pernah diberi ya, yang disedekahi tadi, itu seperti orang yang pamer ya dalam bersedekah ini. Biasanya orang seperti ini nih, jelas Pak. Berartinya sejak awal itu tidak ikhlas dia memberikan sedekahnya. Ya sudah, kalau ada masalah ya persoalan itu tidak usah diundang-undang atau disebut-sebut sedekah atau pemberian yang telah berlalu. Ya itu. Karena kalau tidak nanti sedekahnya hilang, pahalanya lenyap. Termasuk ucapan perbuatan ya, masuk dosa besar ini berbisik-bisik berduaan, padahal di situ ada yang ketiga. Nah, ini. Jadi misalkan duduk bertiga dan dia berbisik-bisik berdua, yang ketiganya tidak diajak untuk berbicara atau dia tidak minta izin kepada orang yang ketiganya karena memang itu urusan yang penting. Ini akan menyakiti, membuat resah, membuat sedih, kecewa, prasangka yang buruk bagi orang yang ketiganya. Jadi hati-hati Pak Bu, termasuk berbisik-bisik ya, berbicara berduaan padahal ada orang di situ bertiga ya, maka itu nanti bisa menyebabkan prasangka yang buruk. Maka di sini Allah turunkan di dalam ya Al-Quran ya tentang berbisik-bisik ini di dalam surat An-Nisa. Ayatnya nanti kita buka lupa. La khaira fi katsirin min najwa. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang-orang yang dia berbicara secara rahasia, najwa. Ya, jadi najwa itu adalah melakukan berbicara ataupun berkata-kata itu secara rahasia. Artinya di situ dia berbisik-bisik padahal di situ ada orang
ketiga, kecuali mereka dalam rangka untuk mengajak kebaikan. Kalau mengajak kebaikan nggak apa-apa. Nah, artinya di situ memang tujuannya mengajak kebaikan. Berbisik-bisik di sini memang di situ kadang-kadang membicarakan pribadi orang yang ketiga tadi atau membicarakan orang lain. Ini bahaya. Nabi sendiri mengatakan, "Idza kuntum salasa fala tanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yulzimu." Di dalam hadis Imam Bukhari Muslim dikatakan, apabila kalian duduk bertiga, maka jangan sekali-kali dua orang berbicara berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak untuk berbicara, sampai betul-betul kalian berbicara bertiga, karena hal itu bisa membuat orang yang ketiga itu sedih bahwa kecewa, dirasani, pasti nanti prasangka yang tidak baik. Yang ketujuh, ucapan kasar kepada orang tua seperti membentak-bentak dan menghina. Nah ini oke. Jadi hati-hati ini dosa besar yang tidak akan bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Jadi berbicara yang kasar, kemudian seperti membentak-bentak atau menghina orang tua, nah ini termasuk dosa besar. Bahkan dosa besar diturunkan setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah pernah menyampaikan, "Ala unabbiukum bi akbar kabair." Maukah aku beritahukan kepadamu dosa di antara dosa-dosa yang paling besar? Para sahabat mengatakan, "Qaulu bala ya Rasulullah." Baiklah, apa itu Nabi? Qala, yang pertama al-isyrak billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah wa'ul walidain, ya, durhaka kepada orang tua. Di antara durhaka adalah jadi berkata-kata yang kasar, membentak orang tua, menghina orang tua dengan ucapan, ya, dan termasuk persaksian palsu, ya, itu di antara tiga dosa besar dari dosa-dosa besar itu. Tapi para sahabat ibu, itu yang kita sampaikan, kita adzan dulu, silakan.